Dalam dunia sepak bola Indonesia, yang penuh gairah dan emosi, konflik bukan hanya muncul dari dalam lapangan. Kadang, api pertikaian justru dinyalakan dari luar, oleh para tokoh yang menyuarakan opini mereka dengan lantang. Salah satu kisah paling panas dan mengejutkan datang dari perseteruan antara seorang aktor sinetron terkenal, Yama Carlos, dan pengamat sepak bola kawakan, Bung Toel. Pertikaian mereka bukan sekadar adu argumen biasa tapi sudah merembet hingga ajakan duel di atas ring. Awalnya semua bermula dari video yang beredar di media sosial, memperlihatkan Bung Toel mengomentari performa timnas U17 Indonesia. Dalam video tersebut, Bung Toel menyebut bahwa kemenangan timnas tidak memiliki nilai yang layak dibanggakan. Baginya, pencapaian itu bukan sesuatu yang istimewa, dan tak seharusnya dibesar-besarkan. Ucapan tersebut langsung menuai respons negatif dari berbagai kalangan, termasuk dari Yama Carlos. Sebagai seorang penggemar berat sepak bola nasional dan pendukung timnas, Yama merasa ucapan Bung Toel telah menyakiti semangat juang para pemain muda. Tanpa ragu, ia mengunggah video balasan yang cukup mengejutkan. Dalam videonya, Yama tak hanya mengkritik komentar Bung Toel, tapi juga secara terbuka menantangnya untuk bertarung di ring tinju. Menurut Yama, Bung Toel terlalu banyak bicara dan sudah seharusnya diberi pelajaran secara langsung. Reaksi publik pun beragam, banyak yang mendukung keberanian Yama, menganggap bahwa Bung Toel memang kerap kali memberikan komentar yang menjatuhkan timnas. Namun tak sedikit pula yang menilai Yama bertindak terlalu emosional dan tidak pantas mengajak seorang pengamat sepak bola duel fisik. Situasi ini pun memanas, menciptakan drama baru di dunia sepak bola Indonesia yang sebenarnya sedang mencoba fokus membangun prestasi. Bung Toel, dengan tenang namun tajam, memberikan klarifikasinya. Ia mengatakan bahwa video yang viral itu adalah potongan lama, yang konteksnya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Ia merasa dijebak oleh framing media sosial dan dituduh menyebarkan hoaks. Menurutnya, banyak orang yang memelintir komentarnya hanya demi keperluan viral, dan ia menuding Yama Carlos termasuk salah satunya hanya mencari panggung. Dalam balasan yang tidak kalah tajam, Yama Carlos menolak disebut pansos. Ia mengatakan bahwa sebagai warga negara yang mencintai timnas, ia berhak marah jika ada pihak yang selalu mengomentari negatif perjuangan anak-anak muda di lapangan. Terutama, kata Yama, Bung Toel dianggap terlalu sering menyudutkan timnas di era Shin Tae-yong. Bukan hanya pelatih, tapi juga staf dan para pemain muda yang mulai bersinar. Drama ini pun makin bergulir luas, media menyoroti, netizen memperdebatkan, dan banyak tokoh sepak bola ikut angkat bicara. Beberapa menganggap ini hanya selingan, tapi ada pula yang khawatir bahwa konflik seperti ini justru memperkeruh suasana yang sedang berusaha dibangun lebih positif oleh federasi dan pelatih. Apalagi, di saat yang bersamaan, timnas U17 Indonesia baru saja mengalami kekalahan menyakitkan. Ya, Garuda Muda tersingkir dari Piala Asia U17 setelah kalah telak 0-6 dari Korea Utara. Kekalahan itu menjadi pukulan telak setelah sebelumnya mereka tampil impresif di babak grup. Timnas U17 berhasil mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Yaman, dan lolos sebagai juara grup. Harapan publik sempat melambung tinggi, namun kenyataan di babak gugur kembali menyadarkan semua pihak bahwa perjuangan masih panjang. Meski tersingkir, timnas U17 tetap berhasil mencatatkan sejarah. Mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025, berkat format baru yang memperbolehkan 8 tim Asia untuk melaju otomatis. Ini menjadi kabar baik di tengah kekecewaan. Artinya, generasi muda Indonesia masih punya kesempatan untuk unjuk gigi di level dunia dan menunjukkan bahwa kualitas mereka patut diperhitungkan. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Dean James, bek kiri berdarah Belanda Indonesia. Penampilannya sepanjang turnamen begitu stabil dan elegan, bahkan mendapat pujian dari pelatih lawan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Feyenoord, klub besar di Belanda, tertarik merekrut Dean James sebagai pelapis atau bahkan pengganti jangka panjang dari Hartman. Tak hanya Dean James, nama Mees Hilgers juga mencuat. Bek tengah yang bermain di Eredivisie ini, dilirik oleh Bologna dari Serie A Italia.
Klub tersebut bahkan dikabarkan ingin menduetkannya dengan Jay Itzes, pemain keturunan Indonesia lainnya yang kini jadi incaran Inter Milan. Perhatian klub-klub besar Eropa ini menjadi bukti bahwa talenta diaspora Indonesia benar-benar mulai menarik minat. Di level lokal, Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain lokal yang disebut-sebut mendapat tawaran dari luar negeri. Klub Serie B Italia seperti Venezia dan Como, serta klub Inggris Oxford United, dilaporkan tertarik mendatangkannya. Ini menjadi sinyal bahwa pemain lokal juga bisa bersaing di level internasional jika diberi kesempatan dan pembinaan yang konsisten. Namun, di tengah semua kabar baik soal pemain, muncul kekhawatiran soal pelatih anyar timnas senior, Patrick Kluivert. Debutnya bersama Garuda justru diwarnai kekalahan telak 0-3 dari Australia. Kritik pun mulai berdatangan. Banyak yang mempertanyakan strategi dan pendekatan Kluivert terhadap tim. Apakah ia benar-benar memahami karakter pemain Indonesia? Tambahan bumbu kontroversial, datang dari seorang wanita indigo bernama Bunda Rita. Ia mengklaim bahwa masa depan timnas akan kelam di era Kluivert. Menurut penglihatannya, akan muncul konflik internal, penurunan performa, dan suasana tim yang tidak harmonis. Ia memperingatkan bahwa pelatih asal Belanda itu terlalu kaku dan tidak cukup membaur dengan kultur sepak bola Indonesia. Ramalan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Sebagian menganggapnya bualan belaka, tapi tak sedikit juga yang mulai merasakan keresahan. Apalagi, jika melihat hasil-hasil awal Kluivert yang belum menjanjikan, wajar jika publik mulai mempertanyakan arah pembangunan tim nasional yang baru. On the field under the sky so wide, we stand as one with strength and pride from the islands to the city's heart. Football's our passion, we'll never fall apart. Di balik itu semua, konflik Yama Carlos dan Bung Toel tetap menjadi sorotan. Publik terbagi dua, ada yang mendukung gaya belak-belakan Bung Toel, dan ada yang membela semangat nasionalis Yama Carlos. Namun satu hal yang pasti, drama ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya tentang taktik dan skor, tapi juga soal emosi, harga diri, dan nasionalisme. Pertanyaannya sekarang, apakah energi dan perhatian publik yang terpecah oleh konflik seperti ini akan membawa dampak positif atau justru sebaliknya? Apakah media sosial menjadi ajang adu gengsi semata, atau bisa menjadi medium edukatif untuk mengedepankan diskusi sehat tentang masa depan sepak bola kita? Hanya waktu yang bisa menjawab, namun harapan kita semua tetap sama. Agar Garuda bisa benar-benar terbang tinggi. Bukan hanya di atas tribun komentar, tapi di atas lapangan hijau dengan kerja keras, strategi tepat, dan semangat yang tak mudah padam.